Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan dan waktu untuk hadir di rumahnya ketua kelompok Ibu Nur Sam untuk melaksanakan pertemuan masalah pengetahuan tentang stunting. Dan kedua, tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Baginda Muhammad SAW, Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir yang patut kita teladani, yang patut kita contohi. Mudah-mudahan apa yang ajarannya kalau kita tetap patokangi, mudah-mudahan apa yang kita amalkan di dunia ini kita dapatkan di alam sana. Amin. Baik, untuk materi sekarang kita akan pelajari yaitu modul 8, yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan penanganan stunting. Di mana materi ini ada 3 sesi. Yang sesi pertama yang ada 3 sesi yang kita pelajari untuk hari ini, yaitu sesi 13, yaitu pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan sekitar, di mana materi sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu modul 7, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Baik ibu-ibu, untuk materi sekarang yaitu masalah stunting, di mana stunting itu tidak ada obatnya, cuma bisa mencegah. Jadi kita sebagai ibu-ibu penerima keluarga manfaat bukan cuma menerima uang saja, tapi kita terima pengetahuan atau pendidikan dari pendamping. Jadi apa yang kita dapat di pertemuan itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan baik pribadi kita sendiri atau lingkungan kita. Jadi karena ada pepatah Bu, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi tidak ada gunanya kita dapat ilmu kalau kita sendiri. Jadi apa baiknya Bu, kita dapat ilmu, kita memberi juga sama orang. Jadi ada pahala, ada ilmu tak Bu, berarti berpahala juga bagi orang lain. Jadi baik Bu, untuk ini masalah stunting Bu, kita sebagai orang tua, apalagi ibu-ibu, karena kita sebagai bapak, kita seorang bapak atau seorang suami cuma bisa mendukung saja untuk penanganan stunting, apalagi umpamanya bagi ibu-ibu yang hamil. Jadi kita sebagai ibu cuma bisa yang materi yang kita pelajari itu pemanfaatan kemampuan itu atau pemanfaatan Bu, semacam kayak potensi. Jadi kita dalam keluarga inti, apa potensi kita sebagai keluarga untuk mencegah namanya stunting. Terus pemetaan kemampuan sumber daya lingkungan, ini termasuk juga lingkungan Bu. Kita sebagai keluarga inti, pemberdayaan lingkungan, maksudnya umpamanya kalau ada pekarangan kita bisa manfaatkan. Karena untuk mencegah stunting, apa yang perlu kita butuhkan juga gizi, yang dimana itu gizi, di dalamnya itu gizi kayak sayur-sayuran. Jadi ibu bisa menanam apa saja di lahan yang kosong, kayak di depan rumah kita bisa tanam taman sayur umpamanya kita. Tapi umpamanya kalau ibu sudah menanam sayur, jangan diperuntukkan untuk dijual dulu. Intinya kita konsumsi dulu, baru kalau ada sisa kita jual. Ya, seperti itu ya Bu. Ada sisa. Jadi untuk hari ini saya akan bagi 3 kelompok. Jadi itu yang kita bahas Bu, tentang bagaimana peran ibu umpamanya, atau peran ibu atau peran keluarga inti ibu dalam mencegah stunting dalam keluarga ibu atau keluarga sekitar ibu. Jadi baik saya bagi untuk 3 kelompok. Kelompok 1 kan ada 10 orang ini. Kelompok 1 saya 4 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 3 orang,
Jadi kita diskusikan saja Bu, apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita di sini sama-sama belajar. Kan Ibu lebih paham karena ibu-ibu yang mengalami mulai hamil, kan kita sebagai bapak cuma bisa mendukung. Jadi ya baik, silakan Bu dikerja. Kalau bisa Bu diskusi sama kawan-kawan. Ini yang Bu. Ya, oke Bu, sudah? Selesai. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita lanjut ya Bu. Ya, saya persilakan untuk kelompok 3 menyampaikan apa yang sudah didiskusikan masalah stunting. Terima kasih. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mencegah dan mengurangi stunting, pertama pada saat kehamilan, ibu hamil jadi memperhatikan pola makan, terutama tablet tambah darah atau vitamin, dan kemudian masalah kesehatan lingkungan juga. Jadi di dalam kesehatan lingkungan itu seperti kita mengadakan pengadaan air bersih, pengadaan jamban, dan terutama mengurangi diare pada anak atau bayi sehingga bisa mengurangi atau mencegah namanya stunting. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 3. Ya, selanjut untuk kelompok 1. Ya, silakan Bu. Usahakan kebersihan dan rumah dan Ya. lingkungan. Dukungan suami kepada istri untuk aktif memeriksakan kehamilan selama masa hamil. Ya, Makan makanan bergizi. ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 1. Ya, kita lanjut untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu untuk mencegah stunting yaitu suami memberi dukungan kepada istri. Kedua, banyak makan sayur-sayuran. Ketiga, keluarga memanfaatkan bantuan sosial untuk membeli makanan yang sehat. Keempat, memberi ASI 0 sampai 6 bulan. Ya, karena faktor ekonomi itu juga biasa mengakibatkan stunting. Ya. Ya, makasih untuk jawabannya untuk kelompok 3. Ya, di mana ini potensi Bu? Potensi kemampuan seseorang belum terlihat, belum tergali, belum dicari, tapi sudah ada. Yang terus kalau potensi diri adalah merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujudkan maupun yang telah terwujudkan, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal dan seseorang. Kalau yang dimaksud potensi keluarga adalah kemampuan keluarga yang belum tergali, belum terlihat, belum
disadari tapi belum memiliki keluarga. Ya, dimana yang harus kita gunakan Bu, yang dimaksud untuk potensi keluarga, contohnya ibu makan bergizi selama masa kehamilan. Terus ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Ini seorang bapak juga harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada istrinya. Contohnya jangan umpamanya kalau seorang istri sementara hamil, tolong berikan dukungan sepenuhnya. Contohnya jangan membuat kayak sementara kayak stres, karena itu berpengaruh pada janin juga. Berikan makanan yang dimau. Sangat ada stres. Oh, Stres. Ini contoh untuk penanganan stunting Bu. Terus pertama, kemampuan memasak masakan yang bergizi sesuai menu gizi seimbang. Terus yang kedua, kemampuan memberikan ASI eksklusif. Terus yang ketiga, mampu membawa anak ke layanan kesehatan untuk memantau perkembangan anak. Jadi umpamanya kayak itu anjuran kita sebagai penerima PKH yang ada balitanya Bu, Ibu itu dianjurkan 1 kali 1 bulan ke posyandu. Apa gunanya Bu? Itu supaya kita tahu perkembangan tumbuh anak. Jadi itu memang kayak kita ke posyandu Bu, cuma jalan-jalan saja, itu makanya kita ditimbang anak, diperiksa itu supaya kita tahu apakah anak saya terhindar dari namanya stunting. Jadi baik Bu, ini ada tabel pengempalan kemampuan diri dan keluarga. Ibu, saya akan bertanya sama ibu-ibu. Ibu cuma jawab saja iya dengan tidak. Bisa Bu? bisa. Ya. Yang pertama Bu, apakah ibu sehat selama masa kehamilan? Ya. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya. Pasti iya Bu, karena tidak mungkin bapak-bapak menginginkan ibu hamil kalau tidak memberikan dukungan. Ya, yang ketiga Bu, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya. Jangan cuma iya Bu, sampaikan sama bapak-bapaknya. Tidak sepenuhnya. Nambah jam. Jangan iya, suami mencari nafkah Bu, tapi Bergantian. harus membantu juga dalam mengasuh anak, karena tidak sepenuhnya tanggung jawab ibu selama untuk mengasuh anak. Namanya saja kerjasama, jadi harus sama-sama. Ya, soal yang keempat Bu, apa anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Yang kelima, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. Apakah anak termasuk yang bersih? Ya. Terus yang ketujuh, apakah sudah membantu tinggi badan anak setiap bulan? Ya. 8. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Ya. 9. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Ya. Ya, terima kasih Bu atas partisipasinya, jawabannya. Jadi ini pelajaran yang kita dapat Bu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini hari kita bisa manfaatkan baik pribadi kita sendiri atau dengan lingkungan di sekitar kita. Iya. Ya. Karena bukan apanya Bu, apa yang kita dapat dari sini kita bisa amalkan di luar. Kita ambil padanya, yang memberi ilmu sama kita Bu, dia dapat pahala juga. Apalagi terus kita menyampaikan sama orang, kita dapat juga Bu. Jadi timbal balik Bu. Jadi kita memberi kayak adan untuk pencegahan stunting Bu. Kita bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain. Jadi untuk materi hari ini Bu, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini
bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apalagi ini hari Bu di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita amalkan atau kegiatan kita untuk hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu untuk melaksanakan yaitu pertemuan kita yaitu di modul 8 mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan penanganan stunting dalam sesi ke-13. Jadi untuk insya Allah Bu kedepannya atau minggu depan kita akan melaksanakan lagi lanjut di sesi 14 di modul 8. Jadi itu saja saya bisa sampaikan Bu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.